Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pemirsa, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita ingin berbagi bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat. Setiap kita akan hidup kita ini adalah ujian dari Allah. Oleh sebab itu, setiap waktu, kesempatan kita akan diberi oleh Allah ujian sesuai kadar keimanan kita. Ujian ini bisa berupa kebaikan, keluangan, kelapangan, tapi bisa juga kesempitan, kekurangan, dan sebagainya. Nah, sering sekali kita merasa bahwa kita menerima berbagai macam musibah yang kadangkala hati kita tidak siap menerimanya. Padahal kalau kita menyikapi musibah itu dengan baik, maka insya Allah musibah yang itu akan menjadi rahmat bagi kita. Untuk mengubah musibah menjadi rahmat atau membalikkan kegelisahan itu menjadi kesenangan, diperlukan iman yang kuat. Keimanan yang bisa merubah musibah itu menjadi rahmat, kegelisahan menjadi kesenangan. Kemudian kebesaran jiwa. Menghadapi musibah kita harus memiliki jiwa yang besar. Apa yang diberikan adalah kita anggap sebagai sesuatu yang baik untuk diri kita. Dan perenungan yang sangat mendalam. Nah, secara terperinci kita bagi setidaknya ada 7 langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar musibah yang menimpa kita menjadi rahmat. Yang pertama adalah membaca tarjih atau doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Allahumma inni ahtasibu. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharap pahala dari sisimu atas ahtasibu musibati, musibah yang menimpaku. Indaka, Allahumma abdilni biha khairan minha. Ya Allah, gantilah musibahku ini dengan balasan yang lebih baik dari apa yang aku terima hari ini. Inilah yang perlu kita baca. Doa inilah yang perlu sering kita baca setiap kita menerima musibah dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inni ahtasibu musibati indaka. Allahumma abdilni biha khairan minha. Yang kedua, menyandarkan semua yang menimpa kita itu kepada Allah. Tidak boleh kita berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, menyandarkan diri kita kepada orang lain. Yakinlah bahwa Allah sedang hendak memberikan pahala yang besar di balik yang kita benci. Ada kebaikan buat diri kita, ada hikmah yang tidak ternilai buat kita, dan itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi semua musibah yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah. Kita sandarkan diri kita kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik untuk diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Yang ketiga, langkah yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah agar dia berubah menjadi rahmat adalah menerima musibah atau bala atau ujian itu sebagai keputusan Allah. Terimalah dengan keridaan dan kebesaran hati. Jangan menggerutu dan berkeluh kesah. Ka'ab berkata, "Man radiya bi qada'illah wa sabara 'alal bala, kutiba min khalisi ibadillahi azza wa jalla." Barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah, ridha kita dengan ujian apa yang ditimpakan Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan, Allah akan menuliskannya termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka kita, insya Allah, jika kita menerima musibah itu, segala ujian itu, apa yang menimpa itu, dengan keridaan dan kesabaran, tidak mengeluh kesah, insya Allah kita tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir Al-Nawawi berkata, yang membuat anak Adam bahagia adalah keridaannya atas keputusan Allah. Barang siapa yang ridha, maka baginya mendapat ridha Allah. Barang siapa yang murka dalam menerima keputusan Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Yang keempat adalah berpikir positif, bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk menerima rahmat dan anugerahnya yang lebih besar. Yakinlah bahwa setiap yang hilang akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Inilah yang harus kita kembangkan dalam pikiran kita, bahwa Allah, ketika kita diberi ujian oleh Allah, maka di saat itu Allah sebenarnya telah menyiapkan rahmat yang lebih besar kepada kita. Keyakinan ini penting bagi kita agar apa yang menimpa kita akan berubah nantinya menjadi rahmat. Tetapi sebaliknya, bila kita hanya berfikiran negatif, memburuk sangka kepada Allah, maka musibah itu akan berlarut-larut, tidak akan pernah berganti menjadi rahmat. Yang kelima, mengadakan perbandingan bahwa musibah yang menimpa kita tidak lebih besar dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain. Masih banyak orang yang lebih berat musibahnya, toh mereka tidak apa-apa. Yang kelima ini perlu kita pikirkan, bahwa kadangkala kita merasa kitalah hanya yang diberi musibah oleh Allah, hanya kita yang diberi musibah besar oleh Allah. Padahal banyak orang di sekeliling kita, di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita, teman-teman kita, karib kita, sahabat kita, saudara kita, yang jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Baik ujian kemiskinan, kelaparan, susah mencari pekerjaan, tidak ada yang akan dimakan, selalu bertubi-tubi musibah yang ditimpakan. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa orang lain jauh lebih besar musibahnya daripada kita. Seberat apapun ujian kita, bahwa masih ada orang yang lebih berat ujian dari kita. Yang keenam, berfikir bahwa nikmat Allah masih terlalu banyak diberikan kepada kita dibandingkan hanya satu musibah yang kecil. Oleh sebab itu, ketika kita didatangkan musibah oleh Allah, pikirkan juga bahwa kita telah menikmati rahmat, nikmat yang telah banyak diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Jangan terlalu cepat kita mengingkari musibah yang menimpa kita, padahal kita terlalu banyak nikmat yang telah kita gunakan, tetapi kita tidak mensyukurinya. Allah hanya memberikan ujian kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Kita ingat kisah Ayub alaihissalam tidak pernah berdoa ketika dia ditimpa musibah sakit selama 3 atau 7 tahun. Kenapa? Karena dia mengingat betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sebelum dia diberi penyakit. Kita pun harus berfikir demikian. Jika kita sakit 1 hari, 1 bulan, 1 tahun,
2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tetapi betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah sebelum kita diberikan musibah. Yang ketujuh, optimis yang tinggi dan selalu punya harapan akan datangnya hal yang lebih baik, sambil mengokohkan keyakinan bahwa dalam setiap kesulitan diberikan dengan kemudahan. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis, karena sebahagian dari rasa senang kita, rasa optimis kita bahwa kita masih menyimpan harapan, itu petanda bahwa kita masih berharap kepada Allah. Tetapi bila kita jauh dari rasa optimis, pesimis menghadapi ujian, maka kita sudah jauh dari harapan kita kepada Allah, maka Allah sangat murka kepada kita. Optimis menunjukkan kita penuh harap kepada Allah, sementara pesimis kita menghilangkan harapan kepada Allah. Inilah 7 hal yang perlu kita lakukan agar semua musibah menjadi rahmat. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.